Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 Budi Budiman sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Tersangka Budi Budiman ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini. Budiman ditahan di Rutan Cabang KPK tetapi akan jalani isolasi mandiri selama 14 hari. Budiman diduga terbukti melakukan suap dengan memberi uang senilai 400 juta rupiah terkait pengurusan dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Status Budiman sebagai tersangka telah ditetapkan KPK pada 26 April 2019 lalu. Selain Budiman dan Yaya Purnomo, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka lain yang juga telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada Jumat 4 Mei 2019 di Jakarta. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang 400 juta awalnya ya, dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka lainnya, yaitu pertama A. Amin Santoso. Sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra kembali digelar. Dalam persidangan, jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Joko Chandra dan melanjutkan ke agenda pemeriksaan perkara. Sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sempat terjadi hambatan dalam sidang yang digelar secara online. Pihak Joko Chandra tidak bisa mendengar jalannya persidangan karena kendala jaringan. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi Joko Chandra. Jaksa pun meminta sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan perkara. Dalam eksepsinya, Joko Chandra menyebut jaksa tidak dapat menguraikan dan membuktikan peran serta cara dirinya dalam pembuatan surat jalan palsu. Sementara itu, jaksa membantah terkait surat dakwaan yang disebut tidak cermat. Jaksa juga menguraikan secara detail peran dan tindak pidana Joko Chandra. Maka jelas bahwa terdakwa secara sadar membutuhkan surat untuk keperluan masuk ke Jakarta. Dan terdakwa mengetahui surat tersebut tidak benar. Misalnya dalam surat keterangan pemeriksaan COVID-19, terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dan fakta-fakta ini tentunya akan diungkap pada saat pemeriksaan pokok perkaranya. Bahwa oleh karena itu, surat dakwaan yang kami susun tersebut telah cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, Joko Chandra didakwa bersama-sama Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo memasukkan surat untuk kepentingan beberapa hal. Joko Chandra saat ini berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali yang telah buron sejak tahun 2009. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tetapkan 8 tersangka dalam kebakaran Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan 8 tersangka terkait kebakaran Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Status tersangka ini ditetapkan setelah pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara Jumat pagi. Dalam gelar perkara ini, polisi memeriksa saksi dan melibatkan para ahli. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambo nanti secara teknis lantai 6 kemudian sampai ke kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya. 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188. Kita juntukan pasal 55 dan ada pasal 56 itu. Ancamannya 5 tahun. Sebelumnya, kebakaran meluluh lantakkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu.
Barreskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menilai ada kejanggalan dan unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Berikut kami tampilkan pernyataan Boyamin Saiman dalam program iNews Sore. Banyak hal yang juga masih banyak pertanyaan. Ini kan saya berandai-andai kalau ini ada film pembunuh bayaran, apakah tidak memungkinkan ini juga ada pembakar bayaran yang karena saking canggihnya menjadi tidak bisa terlihat, gitu kan? Bisa saja seperti itu kan, Tapi ini kan kita berandai-andai, tapi tidak usah dimasukkan hati Pak Argo. Jadi, tapi justru penerapan pasalnya inilah yang saya tetap minta. Karena apa? Kemarin kan sampai di DPR itu menyentil tentang ada OB yang uangnya 100 juta dan pernah didalami oleh teman-teman kan itu. Dan juga ada katanya pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang pernah ada di situ sebelumnya misalnya begitu. Jadi ini saya yakin teman-teman di Barreskrim juga mendalami informasi-informasi ini. Jadi masih punya gambaran lah. Saya juga memang tidak berharap ini disabotase gitu Pak. Betapa rapuhnya keamanan kita sampai harus bisa disabotase. Tapi karena berbarengan dengan kasusnya Joko Chandra, maka setidaknya ada yang diuntungkan karena CCTV itu hilang, maka pergerakan orang-orang yang di situ itu menjadi hilang. Dan juga ada beberapa handphone dari orang-orang Kejaksaan Agung atau pejabat Kejaksaan Agung ada yang tertinggal dan ikut terbakar. Wakil Gubernur DKI Jakarta akan mengevaluasi usulan pembongkaran tiang proyek monorel di sejumlah titik di ibu kota. Diketahui ada 90 tiang yang dibangun sejak tahun 2007. Terdapat 2 titik pemasangan tiang monorel, yakni di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Proyek yang mangkrak sejak 2007 silam mendapat perhatian karena tak kunjung dikerjakan. Selain itu, adanya tiang monorel ini dinilai mengganggu estetika jalanan ibu kota. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta tengah mengevaluasi keberlanjutan monorel karena masih dirumuskan pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk membongkar tiang-tiang ini. Seperti apa, tentu yang memberi kontribusi yang baik bagi semua ya, dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya, dan juga tentu dari segi pembiayaannya. Jadi semuanya tentu itu harus kita pertimbangkan semuanya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa segera rapatkan, rumuskan untuk mengambil satu sikap yang baik. Dan kita harus mendengarkan masukan-masukan. Kalau lahan kan milik kita, milik pemerintah. Ya. Kalau tiangnya itu kan diakui milik BUMN dan Jakarta Monorail. Ya. Memang waktu itu dari pihak mereka minta ganti, ya, jumlahnya kalau tidak salah sampai 600 ya, tapi rekomendasi dari BPKP itu dinilai 204 miliar ya. Seorang nenek di Kulon Progo, Yogyakarta nyaris dihakimi massa karena berbelanja dengan uang palsu di pasar. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.